Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu kunci untuk bagaimana supaya amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, tarawih kita, sahur kita, dan semuanya tentang ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang berbunyi al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah, hadis ini yang disampaikan oleh Rasulullah ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita untuk selalu mencari ridho seorang ibu. Memang ridho Allah biridho walidain, cuman dalam sebuah hadis ini lebih dispesifikasikan bahwasanya ridho yang paling utama derajatnya, bahkan pada waktu itu Rasulullah menyebutnya 3 kali ketika ditanya tentang derajat seorang orang tua atau ridho orang tua, yang Rasulullah itu menyebut ibu selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Ibu, baru bapak. Jadi jangan sampai kaum muslimin rahimakumullah ini satu kali pun menyakiti hati seorang ibu. Kalau memang sudah terlanjur atau sudah pernah melakukan, maka segeralah minta ampun kepada ibu. Kalau perlu cium tangan ibu, cium kaki ibu dengan niat yang tulus untuk mendapatkan ridhonya dalam menjalankan ibadah. Karena apa? Selama ibu ini masih memiliki sakit hati kepada kaum muslimin semuanya, niscaya Allah belum bisa menerima apa yang menjadi amal ibadah kaum muslimin semuanya. Bahkan dari tangan ibu yang selalu kita buka dengan sedekah yang selalu kita berikan kepada ibu, dengan membuat ibu itu selalu bahagia, maka ini akan bisa menjadi pintu rezeki, tidak hanya pintu ampunan, tidak hanya pintu diterimanya ibadah, tetapi juga pintu rezeki. Ketika kita memberi dengan yang banyak, dengan hati yang tulus, maka Allah pun akan melebarkan pintu rezeki yang kita terima. Bahkan suatu kejadian dikisahkan dari seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais ini berasal dari orang di kawasan Yaman. Ini kalau kita ukur jaraknya dengan kota Mekah ini ada sekitar 1119 km. Nah, Uwais Al-Qarni ini belum pernah ketemu Rasulullah meskipun hidup pada zaman Rasulullah. Dan Rasulullah juga belum pernah ketemu dengan Uwais Al-Qarni ini. Uwais ini adalah namanya, Al-Qarni ini adalah nama daerahnya atau marganya. Jadi singkatnya, Uwais Al-Qarni ini dengan tekadnya, karena setiap yang diminta oleh ibunya ini selalu untuk berusaha untuk dikabulkan oleh Uwais Al-Qarni ini. Yang paling berat dalam hidupnya adalah ketika ibunya itu meminta untuk diberangkatkan haji ke Mekah. Bayangkan, dengan jarak 1119 km. Kalau sini sampai Surabaya itu jaraknya sekitar 117, itu ditempuh dengan mobil atau sepeda motor kurang lebih ada 2 jam. Sedangkan jarak antara Mekah dan Yaman itu ada 1119 km. Ini kalau ditempuh dengan sepeda motor, ini bisa 10 kalinya Surabaya. Jadi berapa? 20 jam. Kita saja kalau pakai motor itu harus menempuh jarak sedemikian, itu membutuhkan waktu yang 20 jam itu, maka kita nanti merasa capek. Tetapi Uwais Al-Qarni ketika ibunya ini meminta untuk berangkatkan haji, Uwais Al-Qarni ini memikir, karena apa? Latar belakang Uwais Al-Qarni ini adalah dari keluarga yang fakir, dari keluarga yang miskin, tidak punya pekerjaan, hidupnya pas-pasan. Bahkan Uwais Al-Qarni ini memiliki sebuah penyakit belang yang dikenal dengan penyakit sopak. Ini memikirkan betul bagaimana supaya bisa memberangkatkan ibunya untuk bisa berangkat haji. Nah, akhirnya Uwais Al-Qarni ini memiliki ide.
dia membeli sebuah anak lembu, atau orang Jawa menyebutnya itu sebagai pedet. Nah, lembu ini digendong oleh Uwais Al-Qarni naik ke gunung. Itu setiap hari sampai selama 8 bulan. Uwais ini merasa otot-ototnya sudah kuat, sudah sudah kekar. Maka Uwais Al-Qarni ini bertekad, sudah mendekati musim haji. Uwais Al-Qarni dengan perhitungan yang matang, dengan jalan kaki dengan jarak 1119 km, Uwais Al-Qarni ini menggendong ibunya ke Mekah. Bayangkan, itu jarak antara Yaman ke Mekah. Belum lagi nanti tentang wukuf, tentang tawaf, itu juga harus berjalan kaki dengan menggendong ibunya. Kita saja kalau menggonceng ibu dengan sepeda motor dengan jarak yang sedemikian berat, mungkin kita belum pernah dengan jarak yang begitu jauh. Tapi Uwais Al-Qarni mampu melaksanakannya dengan jalan kaki. Karena apa? Tekadnya itu sudah bulat untuk memuliakan ibu. Bahkan beliau menginginkan untuk ketemu Rasulullah suatu hari. Karena tidak ketemu, maka tidak menunggu Rasulullah. Karena apa? Ketika Uwais Al-Qarni sampai di rumah Rasulullah, ternyata Rasulullah ini masih perang. Akhirnya karena Uwais Al-Qarni ini merindukan atau mengkhawatirkan ibunya yang sedang sakit lumpuh itu tadi, Uwais Al-Qarni kembali lagi ke rumah ibunya tadi, ke Yaman. Nah, dilanjutkan kisahnya di Makkah itu tadi. Ketika haji, Uwais itu tidak berdoa untuk dirinya sendiri, lagi-lagi hidupnya itu seolah-olah untuk memuliakan ibunya. Bahkan Uwais Al-Qarni itu memohonkan ampun kepada ibunya. Lalu sama ibunya jadi ditanya, loh, kemudian dosamu bagaimana kalau tidak kamu mintakan ampun? Jawabannya Uwais Al-Qarni bagaimana? Jawabannya itu sangat mudah. Kalau ibu sudah mendapatkan ampunan Allah, ibu sudah masuk surga, insya Allah dengan ridhomu, dengan ridho ibu, saya bisa masuk surga. Seketika itu juga penyakit yang diderita oleh Uwais Al-Qarni selama ini dalam tubuhnya itu hilang seketika, kecuali yang ada di tengkuk, karena itu memang suatu tanda. Karena Rasulullah pernah menyuruh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk menemui Uwais Al-Qarni ini untuk memintakan ampunnya dengan tanda-tanda seorang rijal atau seorang laki-laki yang memiliki bekas penyakit sopak yang ada di tengkuknya. Bahkan ini keistimewaannya Uwais Al-Qarni karena memuliakan ibunya. Bahkan ketika meninggal pun ini malaikat itu pada turun. Orang-orang ya heran, kenapa seorang sekelas Al-Qarni yang fakir, yang miskin itu kok yang berebutan untuk memandikan jenazahnya, untuk yang memandikan sholatnya ini sangat banyak sekali. Ternyata dicurigai bahwasanya itu bukan manusia, tetapi itu adalah malaikat, di mana Uwais Al-Qarni ini terkenal sebagai seorang tokoh atau seorang tabi'in yang sangat familiar, yang sangat dikenal oleh penduduk langit. Jadi sekali lagi pesan saya kepada kaum muslimin semua, jangan pernah sekali-kali menyakiti hati ibu, muliakanlah ibu. Kalau terpaksa tidak sengaja menyakiti hati ibu, jangan tunggu waktu lagi, jangan banding lagi. Kalau ada di jauh, ada di luar kota, maka bisa disampaikan lewat telepon atau media apapun yang bisa menyampaikan maaf kalian kepada ibu. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.